Mas Bro, keluhannya daripada konsumen yaitu motor ini mati-matian. Ya, mati-matian itu berarti bisa hidup bisa mati ya. Atau kalau dipakai jalan kencang gitu kemudian lepas gas dia bisa mati, lampu merah juga mati, atau sesekali mati di jalan. Pokoknya matinya tidak ketemu. Oke, kemudian kalau ditarik gas dia tersendat. Oke, jadi keluhannya mati-matian dan ditarik gas tersendat. Kemudian kalau kita mau mencocokkan sedikit dengan rumusnya ya, agar motor hidup kan butuh kompresi BBM dan pengapian. Oke, sedangkan motor ini sudah bisa hidup, berarti komponen ini tercukupi. Ya, unsur ini tercukupi. Kemudian kenapa kok bisa mati padahal sudah tercukupi? Nah, pada saat mati itu berarti ada unsur yang hilang. Oke, kemudian dari ketiga unsur ini ya, yang biasanya sering terjadi pada motor Jeep Q ini tadi bisa dari kelistrikannya terganggu. Artinya kompresi BBM dan pengapian. Pengapian ini terganggu. Ya, terganggunya itu macamnya banyak. Ya, macamnya banyak ya. Bisa kabelnya nyentuh. Yang perlu kita pahami adalah ya, motor ini kondisinya sudah hidup, ya kan? Kemudian dipakai jalan bisa mati lah. Mati itu berarti ada unsur yang terganggu atau hilang, Mas Bro. Terganggu sama hilang itu bisa diartikan mematikan, Mas Bro. Oke, nah, di antaranya unsur itu ya yang bisa terjadi pengapiannya ya. Kalau BBM juga bisa, ya semuanya bisa terjadi, Mas Bro. Oke, untuk itu kita koreksi dulu biar penjenengan paham kondisi awalnya ya. Oke Mas Bro, ini kita kontak, kita hidupkan. Nah, ini sepertinya normal-normal saja. Oke, nanti dipakai perjalanan dia bisa mati. Nah, sekarang kita bagaimana ya supaya bisa memahami ya. Keluhan selain mati-matian yaitu kalau digas dia tersendat. Nah, ini coba Anda perhatikan ini. Di sini, oke. Nah, tersendat. Mati kan akhirnya? Iya, mati. Oke, nah ini ada kedipannya. Berapa kedipannya? Ayo dibaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. TPS Mas Bro. Oke, kalau kita membaca dari sini, 8 itu adalah TPS ya. TPS ada di sini. Kemudian kalau masih tidak percaya, TPS ada di sini Mas Bro. Ini TPS ini, ya. Kalau masih tidak percaya, bisa menggunakan data. Ayo sini saya. Oke. Indonesia, oke. Oke Mas Bro, kita cek ini apa namanya? Mengecek udah kerusakan, oke. Nah, ini yang terjadi. TPS-nya ya nomor 8. Sama yang ada di speedometer ini dan yang ada di scanner ini sama penyakitnya. Oke, kita mundur. Kemudian ini kita cek. Ya, ini bukaan gas dari sini ya. Nah, ini saya pencet ya. Saya pencet grafiknya, Anda kelihatan. Nah, ini saya tarik gas. Ini saya tarik gas ya ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Kelihatan sayang? Kelihatan sayang? Iya, iya. Nah, itu belum malah turun. Oke. Kita naikkan lagi ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, mentok turun loh. Oke Mas Bro, jadi untuk penyakit yang dikeluhkan di gas tersendat itu adalah dari TPS-nya. Oke, Anda bisa melihat dari data speedometer maupun di scanner itu sama. Oke, nah bagaimana langkahnya? Ya mau tidak mau ada dua cara, yaitu penjenengan ganjel supaya dia tidak jatuh, ya, atau penjenengan ganti TPS-nya. Oke Mas Bro, jadi kalau ada dana bisa penjenengan ganti. Kalau tidak ada dana maka penjenengan ganjel. Oke, Pak Bro, Mas Bro, ini saya bawakan TPS-nya ya. TPS-nya, oke. Nah, cuman ingat, terkadang TPS itu tidak bisa langsung kita pakai langsung pas begitu, oke. Nah, maka penjenengan harus bisa merasakan. Kalau punya alat, enak kita tinggal melihat dari alatnya. Ya, kalau tidak punya alat, berarti penjenengan bisa merasakan. Oke, Mas Bro. Adik. Ini Mas Bro. Buat teman-teman ya yang apa namanya itu TPS ini kan sering melakukan penggantian, maka penjenengan bisa beli eceran ini atau beli sakset karena apa namanya kunci yang ini sering-sering sekali dibutuhkan ya. Kalau penjenengan tidak ada kunci kembang ini tadi, kunci lintang ini tadi, maka penjenengan akan kesusahan dan nanti yang diparahnya adalah bisa merusak bautnya konsumen ya. Cuman saran saya, Mas Bro.
TPS yang lama. Oke, saya taruh sini. Oke Mas Bro, Anda perhatikan sebelum Anda pasang, maka ini Anda pastikan dia bergerak dan posisinya di posisi yang pas. Contoh tadi, pada saat kita buka dia posisinya begini, ya kan? Nah, kita cocokkan sama ini, posisinya beda kan? Yang lama. Yang ini yang lama nih, yang lama. Nah, posisinya beda kan? Iya. Oke, nah nanti kalau langsung kita pasang itu bisa tersangkut ini, maka cocokkan dulu. No, begini. Oke, nah ini kan, oke bisa dipahami ya? Sayang. Oke Mas Bro, ini kalau kita bisa melihat dari data, ini kan kondisinya 0 toh. Tuh. Yang kuning sayang, yang kuning. Iya. Yang kuning. Oke. Nah, ini bisa bergerak-bergerak loh. No, itu bisa bergerak-bergerak. Kalau ini saya goyang-goyang, no itu bergerak-bergerak. No, bergerak-bergerak. Kalau saya goyang-goyang. Oke, lah itu pastikan kondisinya 0. Ya. Kondisi 0. Lalu kita kencengin. Oke Mas Bro, kemudian ingat di sini kan masih DTC toh, masih error. Tuh. Oke sayang, itu Anda matikan dulu kontaknya, Anda matikan dulu. Karena kalau nggak dimatikan, dia akan masih terganggu, masih terbaca sakit. Ya, setelah dimatikan, ya baru kita on. Nah ini. Kemudian pertanyaannya, pada motor Honda ini, andai kata tidak dihapus ya, yang tak tunjukkan ini. Ini Anda perhatikan. Nah, oke, sensor TPS bermasalah. Oke, saya keluar. Oke, nah andai kata kita tidak menghapusnya, ya, ini tidak masalah Mas Bro. Ayo, oke, saya kontak, saya hidupin. Nah. Oke, tidak masalah. Andai kata penjenengan tidak menghapus. Kalau ada alatnya, Anda hapus. Kalau bisa Anda hapus manual, Anda hapus manual. Oke, nah. Cuman tadi pada saat jenengan mau hidupkan yang pertama, jenengan harus matikan dulu kontaknya supaya dia data tadi tersimpan pada data yang tersimpan, bukan data yang sekarang. Ya Mas Bro ya. Nah sekarang kita cocokkan ini. Nah dia kondisinya 0, oke. Nah, Om bergerak kan Om? No, bergerak. Tadi kan tidak bergerak toh? Ya. Bergerak. Oke, nah ini tanda berubah lagi. No, sudah hitam. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami dan ini adalah masalah TPS atau masalah gas yang tersendat. Kemudian ada dua masalah yang dikeluhkan oleh bapaknya, yaitu mati-matian. Oke. Mati-matian semacam itu kan bisa terjadi dari kabelnya yang terganggu, mungkin gitu. Anda perhatikan ya. Biasanya dari sini Mas Bro. Biasanya dari sini nyangkut, itu bisa terjadi. Maka nanti kita buka, kita bersihkan atau kita kasih ikatan begini supaya dia tidak jatuh ke bawah atau kasih landasan di bawahnya. Oke. Kalau nggak gitu kita cek dulu dari businya. Ini sayang. Dik, kunci busi, Dik.
ada yang aneh, ada yang aneh. Ini Pak, mana Bapak ya? Apa itu? Orang ya. Om, coba bus ini sampean buka coba, sampean tarik. Sampean tarik. Oh, oke Mas Bro. Ini bapaknya yang megang loh. Langsung dulu ini. Nggak tahu kenapa nih ya. Oke, kita catat sebagai suatu keanehan dulu ya, bukan suatu penyakit. Nah, ini sudah Apa ini? kerak, ya kerak. Oke Mas Bro, kerak ini adalah karena nancapnya kurang kuat dari awal. Nancapnya kurang kuat dari awal. Ambilkan buntu sih, ambilkan buntu sih. Salah satu ya, Dik. Oke Mas Bro, awalnya nancapnya kurang kuat. Nah, kurang masuk begini, sehingga nimbulkan kerak. Nah, ini sudah terjadi kerak sudah. Kenapa terjadi kerak? Karena tidak nempel kuat, sehingga ini terjadi lompatan api. Krok 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 krok. Seperti instalasi listrik rumah kita, kalau tidak kuat, dia akan menimbulkan percikan api. Sama di sini terjadi lompatan api. Nah, ini sudah rusak. Maka wajib diganti dan orisinilnya. Oke, setidaknya adalah kualitasnya. Oke Mas Bro ya. Ya ini sih bikin mati mendadak itu Mbak. Jadi terganggu deh nih. Sikat Dik. Berapa nih businya? Oke, businya juga salah. 20. Ya, Ceng. Kelihatan ya? Panas. Sudah? Kelihatan ya? Iya. Oke, Mas Bro. Businya salah juga ya. U20 harusnya U27 ya. Kalau bisa yang U27 yang iridium, yang lancip. Ini kan tumpul toh. Anda perhatikan. Ini kan tumpul toh. Ini tumpul. Nah, cari yang U27 yang lancip kalau ada. Oke, maka saya pastikan bahwa motor ini yang terjadi gas terganggu tadi itu pada TPS-nya, ya kan, tersendat tadi. Nah, TPS sudah kita sembuhkan. Kemudian yang kedua letak mati-matian di jalan itu pada busi dan kop businya ini. Oke Mas Bro, bisa dipahami? Nah, insya Allah kedua-duanya ini kita ganti, saya pastikan sembuh. Oke Mas Bro, jadi ini businya kita ganti ya. Kemudian penjenengan kalau misalkan tidak ada cok busi yang aslinya semacam ini ya, Anda carikan cok busi yang lainnya tidak apa-apa, yang penting bisa. Nah kayak gini, ini kan punyanya Supra Grand toh, tapi orisinil ya. Nah Anda bisa menggunakan semacam ini, bisa ini dipakai ya. Nah, ini kan kalau dimasukkan gigit. No, gigit. Oke, ada gigitannya. Maka kalau masukkan cok busi harus sampai kerasa celek begitu, Mas Bro. Masuk begini. Nah, sampai kerasa celek ini. Ini punyanya Grand ya. Punyanya Grand ini tadi. Mana Grand tadi? Supra. Grand Supra. Ya. Punyanya Grand Supra. Orisinilnya ya masih bisa dipakai. Oke, kalau tidak ada. Kemudian pesan saya soal TPS ini ya. Penjenengan kudu menyadari, kadang TPS ini tidak bisa langsung kita pasang, kadang harus butuh penyesuaian. Maka penjenengan harus punya rasa. Intinya adalah kalau kita bisa melihat dari data, itu harus kondisi nol, kondisinya nol. Nol artinya belum sama sekali buka TPS kondisinya. Oke Mas Bro, bisa dipahami? Oke. Nah kemudian ini ya untuk menjaga-jaga, sebenarnya bukan dari sini ya, tapi ini bisa dikasih ikatan. Nah, ini yang penting ada naiknya saja. Ini yang penting tidak langsung ke bawah ini ya. Dari sampai sini bisa,
atau sebelahnya ini juga bisa. Ngambil dari mana monggo. Tapi aman itu untuk gerakannya. Aman, enggak apa-apa. Yang penting aman. Yang penting ini ke atas gitu saja intinya. Ngambil dari sini juga bisa. Ngambil dari sebelah sini. Nah, ini juga bisa. Nah, ini lebih aman nih di sini. Yang penting ini tidak kena di bawah ini, ya. Ada paku. Ingat, jadi masalahnya yang pertama, gasnya tersendat dari TPS-nya, yang kedua mati-matian dari cok businya atau dari jalurnya itu yang nempel. Pokoknya intinya pengapian terganggu. Tapi pada saat hari ini kita cari terdeteksi pada busi dan cok businya itu. Tapi cok businya makro ya. Yang terpenting ini cok businya. Oke?